Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran takrib syarah Ajurumiyah bab macam-macam aqsamu al-kalam. Aqsamul kalam, macam-macam kalam terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim, kemudian fi'il, kemudian al-huruf. Jadi dalam bahasa Arab hanya ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim? Isim itu adalah kalimat dalat yang menunjukkan ala atas makna suatu makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri, pada diri isim tersebut. Walam taqtarin, dan tidak bersambung bizamanin, dengan waktu. Walam taqtarin artinya tidak berdampingan, tidak bersambung, tidak mengandung bizamanin, dengan waktu. Nahwu adalah contohnya adalah Muhammad wa Ali. Contohnya adalah Muhammad wa Ali dan Ali. Perhatikan pada kalimat Muhammad dan Ali di sini tidak mengandung waktu, akan tapi dia hanya mengandung nama tanpa ada waktu. Berbeda dengan fi'il. Fi'il itu mengandung waktu. Kita perhatikan di sini, fi'il kalimatun, suatu kalimat dalat yang menunjukkan ala makna, atas suatu makna, fi nafsiha, pada dirinya, pada diri fi'il tersebut. Wa qataranat, dan dia bersambung, dia beriringan, bi ahadi, dengan salah satu al-azminati, waktu, as-salasati, yang tiga, allati, yang hiya al-madhi, yaitu madhi, hal, dan mustaqbal. Madhi artinya yang telah lampau, hal sekarang, mustaqbal yang akan datang. Perhatikan di sini nahwu, contohnya adalah kataba. Kataba dia berartikan menulis, akan tapi kata menulis di sini mengandung waktu, maka artinya adalah dia telah menulis. Dia telah menulis. Kalimat telah itu menunjukkan waktu yang telah lampau. Nah, kemudian contoh kedua adalah yaktubu. Yaktubu artinya sedang menulis. Sedang menulis. Dia sedang menulis, artinya dia sedang menulis. Kalimat sedang itu menunjukkan waktu sekarang. Kemudian contoh yang ketiga adalah uktub. Uktub berarti kan tulislah. Kalimat tulislah artinya dia mengandung arti yang akan datang karena dikerjakan setelah kalimat tersebut. Tulislah artinya mengandung yang akan datang, yang akan datang. Bisa difahami di sini ya perbedaan antara isim dan fi'il. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-haruf. Al-haruf adalah kalimatun, kalimat dalat yang menunjukkan ala atas makna, suatu makna fi ghairiha, pada selainnya. Apa artinya fi ghairiha? Maksud dari fi ghairiha itu artinya adalah huruf ini maknanya tidak bisa difahami kecuali jika bersambung dengan isim lain. Makna bisa difahami jika bersambung dengan isim yang lain. Nah, contohnya di sini saya kasih contoh. Contohnya adalah fil masjidi, di masjid misalnya. Fil masjid, huwa fil masjid, dia di masjid. Nah, kalau seperti ini baru bisa difahami. Tapi kalau tidak ada kata huwa fil masjid, cuma ada kata fi saja, maka tidak bisa difahami. Fi apa? Fi artinya di. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tidak bisa difahami, maka dia harus disambungkan dengan kalimat lain. Misal fil masjidi, huwa fil masjidi, dia di masjid. Jadi bisa difahami ya.
bahwa al-harf huruf ini maknanya bisa difahami jika bersambung dengan kalimat lain. Kalau fiil itu bisa difahami dengan diri sendiri, ya, tanpa bersambung dengan huruf lain, kalimat lain bisa difahami. Contohnya kataba artinya dia menulis, bisa difahami. Kalau isim dia bisa difahami dengan dirinya sendiri juga, seperti Ali artinya apa? Ali. Muhammad artinya Muhammad, bisa difahami. Tapi kalau huruf dia harus bersambung dengan isim lain. Fil masjidi, misalnya fil masjidi, di masjid, baru bisa difahami. Kalau cuman kata fi artinya di saja, orang mengatakan fi di misalnya, itu tidak bisa difahami. Fahamnya tidak mengandung makna, ya, tidak mengandung makna yang bisa difahami oleh pendengarnya. Kemudian masuk ke aqsamul isim, ya. Setelahnya, setelah kita masuk bab aqsamul kalam, kita masuk ke bab aqsamul isim, macam-macam isim. Macam-macam isim terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah mu'rab, yang pertama adalah isim mudhar, yaitu atau kita bisa sebut dengan isim zahir. Kemudian yang kedua adalah isim dhamir, kemudian yang ketiga adalah mubaham. Dan masing-masing isim ini, yang pertama itu adalah mu'rab, kemudian yang kedua adalah mabni, yang ketiga juga adalah mabni. Ya, bisa difahami ya, mu'rab, mabni. Mu'rab itu seperti isim qalam, daftar, maktab, kursi dan lain-lain. Itu dinamakan mu'rab. Apa artinya mu'rab? Mu'rab itu artinya dia bisa berubah-ubah. Misalnya contohnya di sini, kolam ini pertama kita kasih harokat dhammah. Kalau dia dimasuki dengan huruf jar, maka harokatnya menjadi bi qolamin, harokatnya menjadi kasroh, artinya dia harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Kalau mabni misalnya, mabni itu tidak bisa diubah, dimanapun berada harokatnya selalu satu. Yang ini fathah misalnya, huma dia mabni atas sukun, hum mabni sukun misalnya, hiya dia mabni atas fathah, huma dia mabni sukun misalnya. Itu semua adalah mabni. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, nahnu, itu semua adalah mabni. Faham ya? Nama isim dhamir. Isim dhamir adalah huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, ana, anta, antunna, kemudian ana, nahnu. Karena kalau mubaham itu ada dua macam. Pertama adalah alladzi, ini namanya isim mausul, alladhani, alladina, allati, allati, allatina, dan yang kedua adalah hadza, nama isim isharah. Alladina isim mausul, kemudian hadza, hadini adalah isim isyarah. Ini semua adalah mubaham. Jadi isim terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah zahir, kemudian dhamir, kemudian mubaham. Dhamir itu adalah kata ganti seperti huwa, huma, hum. Kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan kata ganti. Kalau mubaham itu adalah suatu kata yang mubaham, artinya tidak diketahui secara jelas, namanya mubaham. Insyaallah akan kita pahami ketika kita memasuki di bab ajrumiyah. Baik, intinya isim ada 3 macam: zahir, dhamir, dan mubaham. Nah, kemudian tanda-tanda isim itu ada 4. Yang pertama adalah al-khafd. Khafd itu adalah jar, kasroh. Jadi kalau ada isim, ada kalimat dalam bahasa Arab yang dia di kasroh, maka dia pasti dipastikan dia adalah isim. Misalnya kitabin, misalnya fi kitabin, misalnya di kitab misalnya, maka kalau ada tanda kasroh seperti ini dipastikan dia adalah isim. Kemudian tanwin, nah, fi kitabin di sini adalah tanwin juga, maka dia pasti adalah isim. Kemudian masuknya alif lam, ada alif lam seperti al-kitabu. Kalau ada alif lamnya maka dia isim, karena fi'il tidak bisa dimasuki alif lam. Kemudian yang terakhir adalah masuknya huruf khafd, artinya huruf jar. Huruf jar apa aja?
min. Min itu huruf jar, min, ila, kemudian bi. Itu akan kita pelajari selanjutnya di bab khusus yang membahas tentang huruf. Jadi ada 4 tanda isim khafd, yaitu kasrah, kalimat tersebut bisa dikasrah, ditanwin, atau masuknya alif lam, atau masuknya huruf-huruf jar. Baik, cukup sampai sekian. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.